Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahmi SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku konsumen lintas budaya, sebuah perspektif internasional. Tolong di-next. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Mutiara Rahmakuntoro, dan rekan-rekan saya, Jamalina, Muhammad Fauzan, Oktaviani Putri, dan Raflis Tamasurya. Yang pertama yaitu merek global. Dalam menawarkan produknya, perusahaan harus memodifikasi penawaran yang mereka lakukan di Amerika agar sesuai dengan preferensi konsumen luar negeri. Sebagai contoh yaitu Frito-Lay yang menciptakan rasa berbeda untuk berbagai pasar, dan ada beberapa produk yang mengubah merek mereka di beberapa negara. Namun juga terdapat produk yang diposisikan secara seragam di seluruh dunia. Merek global yaitu merek dengan pangsa pasar yang signifikan di negara asalnya serta di negara lain. Adapun contoh dari merek global yaitu diantaranya ada Apple, Disney, eBay, dan Coca-Cola. Terdapat sebuah proyek penelitian konsumen 12 negara yang menemukan bahwa merek global cenderung dipandang berbeda dari merek lokal, yang di mana konsumen di seluruh dunia mengasosiasikan merek global dengan 3 karakteristik. Yang pertama yaitu sinyal kualitas. Di sini konsumen percaya bahwa semakin banyak orang membeli suatu merek, maka akan semakin tinggi kualitas merek tersebut. Dan yang kedua yaitu mitos global. Di sini konsumen memandang merek global sebagai semacam cita-cita budaya, yang mana pembelian dan penggunaan dari merek tersebut akan membuat konsumen merasa seperti warga dunia dan mereka memberi identitas dari merek tersebut. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Di sini perusahaan global memegang tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dari perusahaan yang hanya menggunakan merek lokal. Di sini konsumen mengharapkan bahwa perusahaan merek global akan menanggapi masalah sosial yang terkait dengan apa yang mereka jual. Adapun studi yang mengidentifikasi segmen intranegara sehubungan dengan bagaimana warga suatu negara memandang merek global. Yang pertama itu warga dunia. 55% dari seluruh total responden menggunakan kesuksesan global suatu perusahaan sebagai indikasi kualitas dan inovasi produk, dan peduli jika perusahaan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua yaitu pemimpin global. 23% dari total responden memegang merek global sebagai produk yang berkualitas, dan mereka tidak terlalu peduli dengan masalah tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu anti-global. Sebanyak 13% percaya bahwa merek global lebih berkualitas dibandingkan merek lokal, tetapi tidak menyukai merek yang mengkhotbahkan nilai Amerika Serikat, dan tidak percaya perusahaan global untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap tanggung jawab sosialnya. Umumnya, mereka mencoba menghindari pembelian merek global. Yang terakhir yaitu agnostik global, sebanyak 8% dari total responden mengevaluasi merek global dengan cara yang sama. Mereka mengevaluasi merek lokal. Tolong di next. Sebuah studi terhadap konsumen dari 8 negara menemukan bahwa terdapat 2 cara untuk mempresentasikan merek yang dianggap paling baik. Yang pertama itu peningkatan diri. Di sini iklan yang menekankan bahwa merek menyampaikan status dan selera seseorang. Yang kedua itu iklan yang menekankan keterbukaan. Dalam hal ini memungkinkan orang untuk mengejar tujuan mereka dengan cara yang menarik. Nah, studi lain yang membandingkan remaja Amerika Serikat dengan Korea Selatan menemukan bahwa orang Amerika Serikat menganggap ketersediaan merek terkenal secara signifikan lebih penting daripada orang Korea Selatan. Dan orang Amerika Serikat lebih bersedia membayar harga tinggi untuk pakaian dan nama merek terkenal daripada orang Korea Selatan. Menariknya, remaja Amerika Serikat termotivasi terutama oleh persetujuan dan pengakuan sosial, sedangkan motif utamanya itu dari rekan-rekan mereka. Di next. Selanjutnya itu menganalisis pasar global.
Analisis lintas budaya merupakan satu bentuk riset pemasaran yang mengkaji perbedaan dan persamaan di antara konsumen di berbagai negara, yang memberikan pemahaman dan perbedaan terhadap faktor psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan, dan memungkinkan desain strategi pemasaran yang efektif untuk masing-masing negara tertentu yang terlibat. Di next. Selanjutnya itu gaya pembelian. Tujuan dari analisis konsumen lintas budaya adalah untuk menentukan bagaimana konsumen dalam dua atau lebih masyarakat serupa dan bagaimana mereka berbeda. Di sini contohnya yaitu masyarakat Cina yang mencerminkan budaya kolektivistik atau budaya kami, sedangkan Amerika Serikat dan Inggris yaitu individualis atau saya. Nah, kolektivis itu lebih mengandalkan dari mulut ke mulut, sedangkan individualis itu lebih menyukai informasi yang spesifik. Yang selanjutnya itu konsumen Singapura yang lebih responsif terhadap pengaruh sosial dalam situasi pembelian hipotesis daripada konsumen Australia. Dan yang terakhir yaitu studi terhadap 4 negara Eropa Tengah, yaitu Kroasia, Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia. Meskipun negara-negara ini berada di wilayah geografis yang sama, namun terdapat perbedaan nasional dalam strategi pemasaran mereka. Yang selanjutnya yaitu terdapat sebuah studi di 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman yang menemukan 4 gaya konsumsi yang unik. Yang pertama itu konsumen Jerman itu kurang loyal terhadap merek, lebih sensitif terhadap harga, dan cenderung tidak mencari variasi produk. Serta mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pembelanja impulsif. Yang kedua itu konsumen Amerika Serikat yang lebih cenderung mencari produk baru dan pada umumnya melihat iklan lebih informatif daripada konsumen Prancis dan Jerman. Begitu pula dengan konsumen Inggris, dan yang terakhir itu konsumen Prancis yang mana percaya bahwa belanja itu tidak menyenangkan. Mereka mengklaim bahwa mereka terlibat dalam perbandingan belanja. Dan tetapi bukan yang paling mungkin untuk membeli produk obral. Tolong di next. Selanjutnya yaitu berdasarkan gaya konsumen, para peneliti dapat mengelompokkan konsumen ini menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama konsumen yang sensitif terhadap harga, yang kedua konsumen yang mencari variasi, yang ketiga konsumen yang loyal terhadap merek, dan yang terakhir konsumen yang mencari informasi. Di sini terdapat gambar bahwa pemasar dapat mengembangkan strategi penargetan berdasarkan 4 gaya pembelian yang digambarkan berdasarkan gambar berikut. Sebagai contoh, konsumen Jerman secara signifikan lebih sensitif terhadap harga daripada konsumen Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Dengan demikian, pemasaran harus berfokus pada nilai dalam menargetkan orang Jerman. Konsumen Inggris sangat loyal terhadap merek dan penargetan mereka harus berfokus pada penawaran dan diskon, khusus untuk memperkuat loyalitas mereka. Tolong di next. Nah, selanjutnya yaitu tindakan aspek lintas budaya. Terdapat satu studi yang mengidentifikasi dimensi yang harus dibahas dalam studi lintas budaya, yaitu yang pertama ya, penilaian mengenai kualitas produk suatu negara, yang kedua kesediaan untuk membeli suatu produk negara, yang ketiga sukuisme, yaitu sifat kepribadian yang mewakili kecenderungan seseorang untuk membeli atau tidak membeli buatan luar negeri produk. Yang keempat selanjutnya itu persepsi budaya konsumsi suatu negara, dan yang kelima itu ada akulturasi yang berarti identifikasi dengan budaya satu negara, yang keenam ada identifikasi diri etnis, dan yang terakhir ada identifikasi diri nasional. Tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, studi lain menyelidiki keterkaitan antara sikap konsumen terhadap produk lokal dan global dan mengidentifikasi dimensi relevan berikut. Yang pertama ini ada entertainment.
di mana pertanyaannya itu bisa mencakup seperti, saya menikmati hiburan yang populer di banyak negara di seluruh dunia, lebih dari hiburan tradisional yang populer di negara saya sendiri. Lalu yang kedua ada furnishings, contohnya seperti saya lebih suka memiliki perabot rumah tangga yang tradisional di negara saya daripada dari negara di negara lain. Berikutnya yang ketiga itu ada foods, seperti saya menikmati makanan yang populer di banyak negara di seluruh dunia, lebih dari makanan tradisional negara saya sendiri. Lalu di lifestyle, contohnya seperti saya lebih suka memiliki gaya hidup yang tradisional di negara saya daripada gaya hidup di negara lain. Dan yang terakhir ada dimensi brands, contoh pertanyaannya seperti saya lebih suka membeli merek yang dibeli oleh konsumen di banyak negara daripada membeli merek lokal dari negara saya sendiri. Boleh di next. Lalu studi lain juga mengidentifikasi orientasi budaya pribadi yang dapat digunakan dalam pengukuran lintas budaya. Yang pertama itu ada independence, yang kedua interdependence, ketiga ada power, yang keempat ada social inequality, yang kelima ada risk aversion, yang keenam ada ambiguity tolerance, yang ketujuh ada masculinity, yang kedelapan ada gender equality, yang kesembilan ada tradition, yang kesepuluh ada prudence, kesebelas ada consumer ethnocentrism, dan yang ke-12 ada consumer innovativeness. Boleh di next. Berikutnya ada foods and beverage. Perbandingan antar negara dalam hal makanan dan minuman yang menarik seperti berikut. Contohnya yang pertama, secara umum itu orang Prancis tidak makan on the run. Biasanya orang Prancis membeli roti, daging, sayuran, dan keju yang segar, jadi tidak disimpan dalam lemari es. Lalu yang kedua, orang Swiss menikmati kopi, tidak seperti orang Amerika. Sebagai contoh, orang Swiss itu menyiapkan cangkir kopinya dengan cermat dan tidak menyediakan isi ulang. Dan yang ketiga itu ada Kellogg's Pop Tarts, terbukti terlalu manis untuk selera orang Inggris. Lalu berikutnya ada makanan Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia berasumsi bahwa makanan akan lebih lezat jika dilengkapi dengan sambal dan kerupuk. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia menyukai makanan-makanan yang pedas dan kaya akan rasa. Dan yang terakhir ada General Foods, gagal saat memperkenalkan package cake mix kepada masyarakat Jepang. Philips harus mengurangi ukuran pembuat kopinya agar sesuai dengan norma di Jepang. Dan yang terakhir ada Johnson's Wax Floor Polish, membuat lantai Jepang yang terlalu licin. Berikutnya ada colors and artifacts. Warna biru di Belanda itu melambangkan kehangatan, di Swedia melambangkan dingin, dan di Gorontalo, salah satu provinsi di Indonesia, bahwa warna biru itu melambangkan nuansa berkabung. Untuk warna kuning itu sendiri, Amerika Serikat melambangkan warna kuning sebagai warna yang murah, lalu Prancis melambangkan dengan perselingkuhan, dan Indonesia melambangkan dengan kematian. Lalu yang ketiga ada green. Warna green ini di Gorontalo melambangkan kesuburan, di Bugis melambangkan kebangsaan, dan di Jawa melambangkan harapan hidup. Lalu ada black, di Amerika Serikat, black ini melambangkan kematian, Batak melambangkan kerahasiaan, dan di Minangkabau melambangkan ketahanan. Dan yang terakhir ada warna pink, di Amerika Serikat ini, pink itu merupakan warna yang feminim. Sebaliknya, Jepang melambangkan pink sebagai warna yang maskulin. Berikutnya red circle, ini lingkaran merah pada sebuah paket telah berhasil di Amerika Latin tetapi tidak populer di Asia yang mengingatkan orang pada bendera Jepang. Lalu ada pronunciation, di Cina mengemas bola golf dalam kelompok berempat dianggap buruk karena pengucapan kata empat mirip dengan pengucapan kata kematian. Sebaliknya, angka 8 ini dianggap mujur karena pengucapannya sama dengan kata makmur. Nah, karena di Indonesia juga masih banyak orang-orang yang berasal dari budaya Tionghoa, jadi anggapan angka 4 itu membawa ketidakberuntungan itu masih dianggap serupa oleh beberapa masyarakat Indonesia. Berikutnya ada slogan Pepsodent yaitu You will wonder where the yellow went. Tidak membantu produk di Asia Tenggara, di mana gigi kuning adalah tanda kebijaksanaan. Lalu ada greeting cards, kartu hallmark dibom di Prancis. Orang Prancis tidak menyukai kartu yang sangat sentimental dan lebih suka menulis sendiri. Dan yang terakhir ini ada price, di mana banyak pelanggan Afrika Selatan yang sangat sensitif terhadap harga dan membeli makanan dalam kemasan yang lebih kecil dan di toko kecil, bukan di supermarket.
Berikutnya ada akulturasi. Akulturasi ini adalah proses di mana pemasar belajar mulai analisis lintas budaya tentang nilai, kepercayaan, dan kebiasaan budaya lain, dan kemudian menerapkan pengetahuan ini untuk memasarkan produk secara internasional. Kegagalan ekspansi internasional dalam akulturasi ini mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap karakteristik psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan yang unik dari budaya yang berbeda. Untuk mengatasinya, pemasar harus mempelajari segala sesuatu yang relevan tentang penggunaan atau potensi penggunaan produk dan kategori produk mereka di negara asing tempat mereka berencana untuk beroperasi. Misalnya ada Booking, ini boleh dilanjut di next. Contohnya ini di Cina ada Booking, di mana kebijakan Cina itu membatasi keluarga dengan satu anak. Meskipun sekarang dengan 2 anak, lalu apresiasi terhadap kebijakan ini berarti bahwa bisnis asing akan memahami bahwa keluarga Cina terbuka untuk produk bayi berkualitas tinggi, terutama untuk anak tunggal mereka. Lalu di Indonesia ini ada kebijakan 2 anak juga, lebih baik, dan ada juga di masyarakat yang masih beranggapan banyak anak banyak rezeki. Oleh karena itu, marketers memiliki peluang yang cukup baik untuk menjual susu yang merangsang tumbuh kembang anak dengan baik agar dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Berikutnya ada consumer research difficulties, cara mendapatkan data yang marketers butuhkan untuk mengatasi kesulitan penelitian konsumen. Salah satunya adalah dengan grey advertising yang telah memberikan kamera pada anak-anak Tionghoa sehingga mereka dapat memotret apa yang mereka suka dan tidak suka daripada meminta mereka menjelaskan preferensi mereka kepada orang asing. Isu atau kesulitan lain selain mendapatkan data dalam riset pemasaran internasional ini menyangkut skala pengukuran dan fasilitas pelayanan. Fasilitas penelitian. Contohnya itu di Amerika Serikat skala 5 atau 7 poin ini mungkin memadai, sedangkan di negara lain itu mungkin sampai skala 10 atau bahkan 20 poin untuk skala pengukuran itu sendiri. Dan untuk fasilitas pelayanan ini diperlukan seperti layanan wawancara telepon harus tersedia di wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah itu, riset konsumen harus memisahkan diri dengan ketersediaan layanan penelitian di negara yang mereka evaluasi sebagai pasar potensial tersebut. Berikutnya ada localization versus standardization. Global marketing strategi ini menjual produk yang sama, menggunakan pendekatan positioning yang sama, dan komunikasi secara global. Local marketing strategi ini merupakan penyesuaian produk dan komunikasi program untuk setiap pasar yang unik, atau menstandarkan produk atau pesan iklan sambil menyesuaikan dengan yang lain. Misalnya itu ada McDonald's, salah satu contoh perusahaan yang mencoba melokalkan iklan dan komunikasi pemasarannya kepada konsumen di setiap pasar budaya tempatnya beroperasi. Contohnya iklan McD di Indonesia ini sempat ada yang menceritakan tentang hangatnya kebersamaan di bulan Ramadan. Di dalam iklan tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang saling berbagi meskipun dengan orang yang tidak dikenal. Iklan ini menyiratkan keramah tamahan masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu karakter yang dikenal oleh negara lain. Dan contoh kedua itu ada Facebook, di mana Facebook ini menggunakan strategi lokal berdasarkan konektivitas kecepatan online. Di beberapa negara, konsumen dengan ponsel 2G mungkin melihat iklan dengan gambar, tetapi di negara lain dengan ponsel berkecepatan lebih tinggi dapat melihat iklan video. Berikutnya ada produk customization, contohnya yaitu McDonald's. Di negara Jepang, McDonald's itu menyediakan menu sup jagung dan milkshake teh hijau. Di Amerika Serikat tidak tersedia pilihan nasi, sedangkan di Indonesia ini McDonald's menyediakan nasi dan juga ada menu khas Indonesia yaitu nasi uduk dan bubur yang biasanya disajikan sebagai breakfast masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua ada Listerine. Listerine Zero ini bebas alkohol untuk negara-negara muslim yang melarang minuman beralkohol. Dan juga ada Green Tea Listerine, ini khusus untuk pasar Asia, dan juga ada Listerine Natural, menargetkan obsesi orang Amerika dengan bahan non-sintetik. Dan yang terakhir ada Starbucks. Di Jepang ini menyediakan menu Sakura Blossom Cream Latte yang biasanya ada di musim-musim tertentu. Dan untuk
Di Indonesia ini Starbucks menyediakan pandan gula aren cake di mana produsen yang paling banyak dan fokus memproduksi gula aren cake ini berada di Kabupaten Lebak, Banten. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada iklan dan merek, di mana seperti yang kita ketahui bahwa banyak nama merek dan juga slogan Amerika yang harus direvisi atau diubah sama sekali di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Perbedaan linguistik mungkin juga merupakan faktor yang paling menantang yang dihadapi perusahaan yang berkembang secara global, seperti yang diilustrasikan berikut ini. Next slide. Ada pula beberapa contoh yang dapat dijabarkan, seperti yang pertama, ada Ronald McDonald yang telah berganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang, karena bahasa Jepang tidak mengandung bunyi R. Ada poin kedua yaitu slogan Chevron Speed yang tidak diterjemahkan dengan baik dalam beberapa bahasa. Perusahaan lalu menggantinya dengan slogan Find New Roads karena mobil tersebut mewakili perbedaan hal-hal kepada orang yang berbeda. Dan tema baru beresonansi dengan konsumen di seluruh dunia. Chrysler tidak dapat menggunakan tema Inggris yang asli di Jerman karena die asli dalam bahasa Jerman berarti juga seperti aneh. Di poin ketiga, yaitu ada saat General Motors memperkenalkan Chevy Nova di Amerika Selatan, namun ternyata begitu dikenalkan, ia tidak menyadari bahwa Nova berarti tidak akan pergi. Lalu setelah perusahaan mengetahui alasannya tidak menjual mobil apapun, lalu ia mengganti nama mobil itu di pasar Spanyolnya dan menyebut Caribe. Sebuah model mobil bernama Matador diterjemahkan sebagai pembunuh di Puerto Rico, yaitu sebuah negara dengan tingkat fatalitas lalu lintas yang tinggi. Lalu next slide, ada juga aspek banding promosi, di mana daya tarik promosi harus mencerminkan nilai dan prioritas budaya lokal. Misalnya, setelah survei menunjukkan bahwa secara global, Coke dianggap lebih berani dan energik daripada Pepsi, perusahaan Pepsi datang dengan dorongan iklan baru dengan tagline Live for Now. Dan kemudian mengubahnya menjadi orang yang mendefinisikan sekarang. Dan iklannya menampilkan disc joki, selebritas, dan artis terkenal. Pepsi juga memiliki sejarah panjang dalam menggunakan budaya pop yang inovatif artis dalam iklannya, yaitu seperti Madonna dan juga Michael Jackson. Lalu ada juga contoh-contoh banding promosi. Yang pertama ada logo yang memorable, poin kedua ada sisipkan nilai dalam produk, yang ketiga ada inovatif, dan yang terakhir ada PR campaign. Lalu juga ada hambatan hukum, di mana seperti yang kita ketahui banyak undang-undang asing lokal yang memaksa pemasar Amerika untuk mengubah produk mereka dan promosi mereka. Mengapa? Karena masalah linguistik dapat menimbulkan sengketa merek dagang. Michael Jordan menggugat olahraga Kyodan karena secara fonetis nama perusahaan menyerupai Jordan. Namun, perusahaan mengatakan memiliki hak eksklusif atas merek dagang Kyodan dan beroperasi sesuai dengan hukum Cina, meskipun peraturan ini sangat longgar oleh Amerika Serikat. Lalu, pertumbuhan media sosial dan komunikasi yang dapat dengan mudah melintasi batas-batas geografis telah menimbulkan kemarahan rezim totaliter. Yang pertama, Facebook terpaksa memblokir pengguna di Pakistan dari akses ke halaman populer band rock Pakistan dan beberapa halaman politik sayap kiri. Yang kedua adalah popularitas YouTube telah menimbulkan pengawasan dari otoritas Saudi yang berencana untuk mengatur semua bentuk media audio visual. Lalu mereka akan memantau kualitas dan kuantitasnya konten yang diproduksi di Arab Saudi sesuai dengan pedoman tentang alkohol, tembakau, ketelanjangan, dan juga tindakan seksual. Lalu yang ada juga potensi pertumbuhan, di mana di sebelah kiri ada diagram yang mana menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan beberapa merek terdiri dari fast food sebanyak 20%, Netflix 20%, Facebook 20%, chewing gum 20%, dan juga yang terakhir adalah Tupperware 20%. Realisasi ini mendorong perusahaan Amerika Serikat untuk memperluas wawasan mereka dan mencari konsumen di pasar seluruh dunia.
Selain itu, konsumen di seluruh dunia sangat ingin mencoba produk asing yang populer di tempat yang berbeda dan juga jauh, sebagai contoh pada diagram di samping. Oke, Baik, selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. oke, makasih. Untuk selanjutnya, menargetkan konsumen global. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana pemasaran dapat menerapkan demografi dan psikografi untuk menargetkan konsumen di negara lain. Millennials global. Milenial tumbuh di tengah perkembangan fragmentasi media, multitasking, dan pencelupan penuh dalam keduanya, kehidupan digital dan fisik mereka. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih sehat, mencari informasi tentang perusahaan, produk, dan praktik bisnis, dan mengharapkan produk berbuat lebih banyak untuk mereka dan untuk komunitas mereka. Mereka unggul dalam dunia yang serba cepat yang membutuhkan gaya hidup on the go. Gambar 13.6 ini membandingkan milenial global dan generasi baby boomer mereka. Remaja global. Satu studi mempertimbangkan kesadaran mode remaja di Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, mendukung gagasan bahwa ada perbedaan antara negara-negara yang sangat maju dan kurang berkembang, sehubung dengan kesadaran mode remaja. World Global Teen Study menemukan sebuah segmen yang disebut kreatif di 13 negara yang diperiksa. Materi kreatif mewakili 30% dari semua remaja di Eropa dan dianggap sebagai yang paling keren. Pentingnya nilai-nilai kebebasan, kejujuran, kesetaraan, pembelajaran, pelestarian lingkungan, dan rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang mereka anggap paling tidak penting yaitu citra publik, status, dan keyakinan. Kelas menengah global. Pada tahun 2025, Cina akan memiliki kelas menengah terbesar di dunia, dan kelas menengah India akan menjadi 10 kali lebih besar daripada saat ini. Kelas menengah yang tumbuh di negara berkembang merupakan target yang sangat menarik bagi pemasar global, yang selalu ingin mengidentifikasi lebih banyak pelanggan untuk produk mereka. Media berita telah banyak meliput gagasan bahwa perluasan kelas menengah yang cepat didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun pendapatan per kapita mungkin rendah, namun ada daya beli yang cukup besar di negara seperti Cina, dan di mana sebagian besar pendapatan berada. Sebagian besar diskresioner atau karena subsidi pemerintah untuk kebutuhan dasar. Segmentasi. Jepang menggunakan kerangka kerja Japan Pulse untuk memantau lingkungan konsumen Jepang, menghasilkan ide produk baru. Segmentasi konsumen Jepang menjadi target pasar potensial, membedakan merek, dan mengembangkan strategi penetapan harga, distribusi, dan promosi yang efektif. Gambar 13,7 di atas ini, konsumen Jepang diklarifikasikan menurut tingkat inovasinya, di mana integrator paling inovatif dan sustainer paling sedikit. Segmentasi. Penelitian psikografis global sering mengungkapkan perbedaan budaya yang sangat penting bagi pemasar. Penelitian ini berusaha mengungkapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat untuk memahami motivasi yang mendorong sikap dan perilaku sehingga terungkap. Di sini ada 6, yaitu yang pertama, Strivers, ambisius dan materialistis. Yang kedua, devout atau bertanggung jawab, hormat, dan konservatif. Yang ketiga, altruis, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, ada intimate atau fokus pada hubungan sosial dan keluarga. Yang kelima, ada fun seeker, yaitu muda dalam usia dan pandangan. Yang keenam, ada kreatif, tertarik mencari ilmu dan wawasan. Berikutnya di sini ada daya beli dan konsumsi. Daya beli adalah hubungan antara kapasitas dan kuantitas pembelian yang dapat dilakukan seseorang dengan sejumlah uang tertentu. Kriteria terpenting untuk mengidentifikasi peluang pemasaran global adalah pengeluaran konsumen suatu negara dan prospek pertumbuhannya. Euromonitor Internasional adalah penyedia terbesar informasi tentang sektor negara, termasuk analisis strategis pasar kompetitif, tren pasar saat ini, ukuran pasar, saluran distribusi, dan segmen pasar. Next.
Berikut di sini ada gambar 13.3 menunjukkan pendapatan kotor konsumen, pendapatan sekali pakai, dan pengeluaran konsumen di berbagai negara. Meskipun Norwegia memiliki pendapatan kotor tertinggi, pendapatan sekali pakai orang Norwegia tidak jauh lebih tinggi daripada orang Amerika, karena pajak Norwegia tarifnya jauh lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Next. Ini ada gambar 13.4, yaitu menunjukkan presentasinya pertumbuhan yang diantisipasi dalam pengeluaran konsumen sampai akhir dekade ini. Sebagian besar pertumbuhan diperkirakan terjadi di Asia dan Amerika Selatan. Terus dengan tingkat pertumbuhan yang sedang berada di Eropa. Next. Di sini ada grafik 13.5, itu menggambarkan presentasi pendapatan yang dapat konsumen belanjakan di negara-negara termuka untuk kebutuhan. Di sini gambar pertama menggambarkan di mana pakaian dan pengeluaran utama bagi orang Rusia dan Cina, Hong Kong, Swiss, dan Norwegia dari dua negara paling makmur di dunia menghabiskan banyak untuk produksi dan perawatan pribadi yang mahal. Negara-negara ini karena pajak impor. Rusia dan Polandia adalah konsumen berat daging, sedangkan Jepang dan Cina di Hong Kong menyukai makanan laut dan ikan. Next. Sebelah kiri ada gambar 13.5 yang B. Di sini Selandia, Perancis, dan Jerman adalah negara 4 orang yang mengkonsumsi lebih banyak buah daripada sayuran karena negara ini terkenal dengan produk segarnya. Kemudian di samping ada gambar 13.5C. Sebaliknya orang-orang di Brazil, Meksiko, India, dan Israel kebanyakan makan sayuran daripada buah. Next. Pada gambar 13.5D, ini menunjukkan bahwa konsumen roti dan sereal terbesar di dunia adalah India. Data pada gambar mencerminkan kecintaan orang India terhadap berbagai roti, tapi bukan sereal. Di gambar 13.5 menunjukkan bahwa Meksiko, India, dan Brazil adalah negara-negara pembeli air kemasan terbesar di dunia karena air bersih dan segar langka di dalam negaranya. Saham merek. Saham merek adalah perusahaan memproduksi dan menjual merek terkenal dan memasarkannya ke seluruh dunia. Semua perusahaan terus memantau pangsa merek mereka di pasar domestik dan luar negeri. Euromonitor Internasional adalah database saham merek yang paling menonjol di hampir semua kategori produk di seluruh dunia. Next. Tabel 13.1 mengilustrasikan bahwa Procter dan Gamble dan Unilever berhasil menembus 4 pasar sampo penting, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jerman, dan Brazil. Di Amerika Serikat dan Cina, pasar terbesar di dunia adalah dengan merek Head & Shoulders, mendominasi sektor sampo, dan merek Procter dan Gamble lainnya memiliki kehadiran yang signifikan. Sebaliknya di Jerman, merek lokal memiliki pasar terbesar, dan sampo Procter Gamble memiliki kesuksesan yang terbesar. Dari sini 4 negara tersebut sebagian besar mewakili merek yang kurang dikenal. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.